Banyak orang yang membaca huruf zal menjadi zal. Hadza dia baca haza. Idza dia baca iza. Azan jadi azan. Apakah ini benar ataukah salah kaprah? Mari kita bahas secara ilmiah. Jadi orang yang membaca huruf zal menjadi zal itu setidaknya dia telah melakukan dua kekeliruan. Yang pertama dari aspek makhraj, dan yang kedua dari aspek sifat huruf. Dari aspek makhraj, dia telah menggeser makhraj zal menjadi makhraj yang mendekati zai atau mirip zai. Jadi kita harus tahu dulu makhraj zal itu di mana, posisi lidahnya itu di mana. Ya, karena kebetulan dia makhrajnya ada di lisan, ada di lidah. Posisi lidah kita di mana pada saat mengucapkan zal ini? Menurut ulama, ya, makhraj zal adalah torful lisan ma'a atrafit thanayal ulya. Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Atau bahasa sederhananya, ujung lidah sedikit tergigit oleh dua gigi seri atas. Jadi lidah kita sedikit keluar sehingga dapat tergigit sedikit oleh gigi seri atas. Mengapa saya katakan sedikit tergigit? Karena memang huruf zal ini memiliki sifat rokhawah. Jadi dia bukan syiddah sifatnya. Jadi penekanan pada makhrajnya itu tidak boleh kuat, tetapi harus pelan-pelan sehingga masih ada suara yang mengalir pada saat dia disukun misalnya. Seperti ad, bukan ad sehingga suaranya langsung terhenti. Nah, itu namanya syiddah, ditekan secara kuat, tetapi dia ditekan pelan-pelan sehingga masih ada suara yang mengalir. Al. Makhraj zal ini sama dengan huruf tha, ya. Kita coba huruf tha disukun as. Umumnya orang bisa melafadzkan huruf tha, ya. Orang Indonesia umumnya bisa. Tetapi kadang-kadang dia bisa mengucapkan tha, tetapi mengapa dia kesulitan mengucapkan zal? Padahal makhrajnya harusnya sama. Karena ada 3 huruf yang makhrajnya sama, yaitu tha, zal, dan dha. Itu makhrajnya sama, hanya sifatnya saja yang berbeda, hanya sifat hurufnya saja yang berbeda. Kalau zal ini kita bahas di sini, ya, makhrajnya seperti tadi, dia di ujung lidah sedikit tergigit oleh 2 gigi seri atas. Ketika kita membacanya za, haza, berarti lidah kita nggak sampai keluar dari gigi, berarti tidak sampai tergigit, berarti belum tepat di posisinya zal. Kemudian kekeliruan yang kedua dari aspek sifat, ketika dia membaca zal menjadi zal, haza jadi haza, berarti dia telah memberikan sifat sofir pada huruf zal. Padahal seharusnya yang memiliki sifat sofir itu cuma 3 huruf, yaitu sin, zai, dan sod. Ya, sifat sofir itu adalah bunyi seruit pada saat huruf tersebut dibunyikan atau dilafadzkan. Terutama akan terdengar pada saat dia disukun. As, az, as. Nah, bunyi az, as. Nah, itu bunyi seperti itulah yang disebut bunyi seruit atau bahasa Arabnya sofir. Huruf zal tidak memiliki sifat sofir. Harusnya kalau dia disukun terbaca az. Kalau dia membacanya zal disukun jadinya az. Nah, jadi ada sofirnya. Disitulah kesalahan yang kedua. Kesalahannya adalah dia